Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hafiz Fikri Ramadan dengan NIM 0307138172220068. Saya akan memaparkan mitigasi bencana geologi perihal ujian tengah semester. Pertama adalah kondisi kependudukan. Jumlah kependudukan pada Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah berjumlah 879,570 pada tahun 2014 dan bertambah pada tahun 2017 sekitar 907,41 jiwa pada Badan Pusat Statistik. Dan kabupaten ini memiliki luas wilayah 1024 km persegi. Berikut adalah tabel kependudukan pada daerah Kabupaten Banjarnegara yang terus meningkat seiring waktu. Yang kedua adalah geomorfologi. Berdasarkan pada konsep yang dikemukakan Davis 1954 dalam Tahun Buri 1969 yang meliputi aspek struktur, proses, dan tahapan, maka geomorfologi daerah penelitian secara morfogenetik dikelompokkan menjadi dua satuan geomorfologi, yaitu satuan geomorfologi perbukitan lipat dan satuan geomorfologi dataran aluvial. Genetika satuan geomorfologi perbukitan lipat dan dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan dan patahan. Satuan ini dicirikan oleh punggungan yang memanjang berarah relatif barat timur, yang ditandai oleh punggungan bukit dan lembah yang berarah relatif barat timur. Genetika satuan geomorfologi dataran aluvial terbentuk dari proses sedimentasi oleh sungai berupa material lepas, berupa lempung hingga bongkah. Morfometri satuan ini dicirikan oleh bentuk bentang alam berupa dataran dengan kelerengan berkisar antara 0 sampai 30 dan berada pada ketinggian 75 sampai 87,5 mgpl. Kondisi kebencanaan. Berikut merupakan tabel indeks kependudukan pada wilayah pemetaan yang terpapar bencana geologi. Adapun kelas bahaya kabupaten ditentukan berdasarkan kelas bahaya maksimal dari seluruh wilayah terdampak setiap bencana. Adapun kelas bahaya seluruh bencana di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan banjir, kelas bahaya tinggi, banjir bandang tinggi, cuaca ekstrim tinggi, gempa bumi sedang, kebakaran hutan dan lahan rendah, kekeringan sedang, letusan gunung api yang tinggi, dan tanah longsor yang tinggi. Indeks kelas bahaya. Berikut adalah indeks kelas bahaya pada Kabupaten Banjarnegara. Dengan kelas kerugian yang tinggi pada banjir, kelas penduduk terpapar yang tinggi, kelas kerugian lingkungan yang tinggi, dan kelas kerentanan yang tinggi. Yang keempat adalah mitigasi. Ada berbagai cara bagi kita untuk menanggulangi potensi bencana geologi yang akan terjadi pada suatu daerah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. Mengurangi faktor-faktor resiko dasar perencanaan dan pengelolaan pengumuman manusia, membuat unsur-unsur pengurang resiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum. Yang kelima adalah peluang asuransi bencana. Dalam asuransi kebencanaan, untuk perhitungan premi asuransi properti, contohnya rumah, perlu diketahui jumlah nilai pertanggungjawaban, dinilai dari nilai bangunan, harta benda, dan kepentingan lainnya yang diasuransikan. Lalu JNP ini dikalikan dengan kategori zona lokasi tersebut. Contohnya adalah, jika di Kabupaten Banjarnegara kita memiliki aset sejumlah 400 juta, nilai tersebut dikalikan dengan zona Banjarnegara, yaitu zona 3, dengan 1,04%. Maka dihasilkan premi yang harus dibayar dalam per tahun adalah 4.160.000 atau 346.667 per bulan. Baiklah, saya rasa itu saja pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.